Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK SNBT 2023. Sebelum kita ke pembahasan soal, berikut jadwal UTBK tahun ini. Semoga adik-adik yang sudah mendaftar bisa lulus UTBK tahun ini, amin ya rabbal alamin. Langsung aja ke soal nomor 1. Diberikan deret angka 17, 29, 65, dan 77. Kita disuruh untuk melengkapi dua angka dari deret ini. Sebelum kita ke pembahasannya, kita coba terlebih dahulu tips dan trik cepatnya. Yang pertama adalah pola angka. Dari soal kita dapatkan pola angkanya adalah pola angka ganjil ya. Kita bisa lihat semua angka adalah ganjil. Maka untuk jawabannya kita bisa mengeliminasi beberapa pilihan yang memiliki angka genap, di antaranya pilihan A, B, kemudian D, dan E. Maka tersisa satu jawaban, yaitu C. Sekarang kita buktikan jawaban C benar atau salah. Kalau kita lihat, angka dari deret ini semakin besar ya, semakin besar, maka pola yang paling mungkin adalah pola penjumlahan atau perkalian. Kita lihat 17 ke 29 adalah ditambah 12. Begitupun 65 ke 77 ditambah 12 juga. Apabila dua angka di awal dengan dua angka di akhir memiliki pola yang sama, sudah bisa dipastikan bahwa deret ini polanya adalah ditambah 12. 29 tambah 12 dapat 41. 41 ditambah 12 dapat 53. 53 tambah 12 dapat 65. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah 41 dan 53. Jawabannya adalah C. Jadi sebelum mengerjakan dengan menggunakan pola seperti ini, sebaiknya gunakan dulu tips dan trik cepatnya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diberikan deret angka 124, 96, 12, dan min 16. Kita disuruh untuk melengkapi dua angka dari deret ini. Sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa, kita coba terlebih dahulu tips dan trik cepatnya. Yang pertama adalah pola angka dari soal ini. Jika kita lihat, pola angkanya adalah pola angka genap, maka kita akan coba mengeliminasi pilihan ganda yang memiliki opsi ganjil. Di antaranya adalah B, kemudian E. Tersisa jawaban A, C, dan D. Meskipun tidak menyisakan satu pilihan, paling tidak membantu mengurangi kesalahan pilihan ya. Sekarang kita akan mencari pola dari deret ini. Kalau kita lihat, angka dari deret ini semakin berkurang, maka pola yang mungkin adalah pengurangan atau pembagian. 124 menjadi 96 adalah dikurangi 28. Sedangkan 12 menjadi min 16 dikurangi 28 juga.
Karena pola dua angka awal sama dengan dua angka akhir, maka pola deret angka ini adalah selalu dikurangi dengan 28 ya. 96 kita kurangi 28 kita dapatkan 68. 68 kita kurangi 28 kita dapatkan 40. 40 kita kurangi 28 kita dapatkan 12. Maka jawaban yang tepat untuk deret ini adalah 68 dan 40 atau D ya. Jadi ingat, sebelum ke pembahasan, coba dulu tips dan triknya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diberikan deret angka 4, 8, titik-titik, titik-titik, 64 dan 128. Kembali kita akan melengkapi dua angka dari deret ini. Sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa kita coba terlebih dahulu tips dan trik cepatnya. Yang pertama adalah pola angka soal. Dari soal kita dapatkan pola angkanya adalah pola angka genap. Maka untuk jawabannya kita bisa mengeliminasi pilihan yang angkanya ganjil. Opsi yang ganjil adalah, kalau kita lihat, yang ganjil adalah D ya. Selain itu genap semua. Ternyata hanya satu yang bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita pakai tips dan trik yang kedua, angka bertambah. Jadi kita lihat deretnya adalah semakin bertambah, 4, 8, 64, 128. Dari sini kita bisa mengeliminasi pilihan atau opsi yang angkanya semakin berkurang. Kita dapatkan yang A, dari 28 ke 24 berkurang, kita bisa eliminasi yang berkurang. Kemudian kita bisa eliminasi C, 26 ke 14. Kemudian yang E, 22 ke 14, walaupun genap tapi polanya berkurang, kita bisa eliminasi. Dan akhirnya tersisa satu pilihan, yaitu B. Sekarang kita akan buktikan dengan cara mencari pola dari deret ini. Pola dari deret angka semakin bertambah ya. Jadi polanya semakin bertambah, maka pola yang mungkin adalah penjumlahan atau perkalian ya. 4 ke 8 tidak lain adalah dikali 2, 64 ke 128 dikali 2 juga. Karena pola dua angka awal sama dengan pola dua angka terakhir, maka pola dari deret ini adalah selalu dikali 2, 8 kali 2 dan seterusnya. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 16 dan 32. Jadi 16 kita kali 2 dapat 32. 32 kali 2 juga 64. 64 kali 2 128. Dapatkan jawabannya adalah 16 dan 32. Selain pola perkalian, bisa juga pola penjumlahan, yaitu seperti ini. Dinamakan dengan pola penjumlahan angka itu sendiri. Misalnya 4 ditambah 4, 8, 8 harus ditambah 8 lagi, 16, 16 ditambah 16, 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 64, 128. Jadi kita bisa menggunakan dua pola, perkalian dan penjumlahan. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya, 16 dan 32. Apabila dengan tips dan trik sudah tersisa satu jawaban, kita tidak perlu lagi mencari pola dari deret tersebut untuk membuktikannya ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya.
Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diberikan deret angka 3, 7, 15, 127, dan 255. Kembali kita akan melengkapi dua deret atau dua angka dari deret ini. Sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa kita coba terlebih dahulu tips dan trik cepatnya. Yang pertama adalah pola angka soal. Dari soal kita dapatkan polanya adalah pola angka ganjil. Maka kita akan mencoba mengeliminasi pilihan atau opsi yang memiliki angka genap adalah B, C, D, dan E. Ternyata satu pilihan yang tersisa yaitu A. Kalau ini adik-adik temukan pada saat UTBK nanti, tidak perlu lagi dibuktikan, langsung aja pilih jawaban A untuk menghemat waktu. Sekarang kita akan buktikan jawaban A benar atau salah. Pola dari deret angka semakin bertambah. Jadi pola yang mungkin adalah pola penjumlahan atau perkalian. 3 ke 7 diperoleh dengan menambahkan 4 ya, ditambah 4, 7. 7 ke 15 ditambah 8. Kemungkinan pola dari deret ini adalah kelipatan 4 ya. Kita coba dulu. 4, 8, kelipatan 4 setelah 8 tentunya 16, 16, 32, 64, 64, 128. Jika dua angka terakhir benar, maka polanya sudah benar. Kita cocokkan dulu ya. 127 tambah 128. Hasilnya adalah benar 255 ya. Jadi kelipatan 4 merupakan pola dari deret ini. Kita lihat hasilnya 15 tambah 16. Kita dapatkan 31, 31 tambah 32, kita dapatkan 63. Jadi jawaban yang benar adalah 31 dan 63. Selain pola penjumlahan ini, pola yang lain adalah dikali 2 tambah 1 ya. Misalnya 3 kali 2 hasilnya ditambah 1 dapat 7. Berikutnya untuk 7 dikali 2 dulu, hasilnya 6. 7 kali 2 14 tambah 1 15. Kemudian kita coba lagi, 15 dikali 2 30 tambah 1 ya 31 pas ya. Kemudian 31 misalnya kita masukkan ke sini, 31 kali 2 dapat 62 tambah 1 63. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A ya. Semoga adik-adik bisa pahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diberikan deret angka 12, 13, 22, dan 27. Kembali kita akan melengkapi dua angka dalam deret ini. Sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa kita coba terlebih dahulu tips dan trik cepatnya. Yang pertama adalah pola angka soal. Dari soal kita dapatkan polanya adalah genap dan ganjil. Maka untuk jawabannya kita bisa mengeliminasi pilihan yang angkanya genap semua atau ganjil semua. Kita lihat yang genap semua ada C, kemudian D. C dan D genap semua, kita eliminasi. Kemudian pola berikutnya adalah angka semakin bertambah. Kita eliminasi pilihan yang angkanya semakin berkurang, yaitu kita akan mengeliminasi angka yang semakin berkurang. Misalnya 19 ke 12 berkurang, kita eliminasi. 15 ke 18 enggak. 21 ke 18 semakin berkurang, kita eliminasi.
Dan akhirnya tersisa satu pilihan, yaitu B. Kembali kalau ini adik-adik temukan pada saat UTBK nanti, tidak perlu lagi dibuktikan, langsung aja dipilih jawaban B untuk menghemat waktu. Sekarang kita akan buktikan jawaban B benar atau salah. Pola dari deret angka semakin bertambah, maka pola yang mungkin adalah penjumlahan atau perkalian. 12 ke 13 diperoleh dari tambah 1 ya, plus 1, 13. 22 ke 27 plus 5. Maka pola yang tepat adalah penambahan secara berurutan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba ya guys ya. 13 tambah 2 kita dapatkan 15. 15 tambah 3 18. 18 tambah 4 22. 22 tambah 5 27. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 5 adalah B. Demikian pembahasan kita tentang tes potensi skolastik untuk kemampuan penalaran umum, topik penalaran kuantitatif. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik semua pada saat UTBK nanti. Jumpa lagi di pembahasan soal-soal UTBK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.